Pendeta Saifuddin merengek bilang bercanda. Setan kali kau. Pernyataan-pernyataan saya itu hanya bercanda. Tapi canda yang mengerikan, bercanda yang mengerikan. Ya nggak mungkin lah menghapus 300 ayat Al-Quran. Itu sudah kitab suci. Jadi, clear, Saifuddin Ibrahim bukan orang Kristen dan ini sama sekali tidak mewakili Kristen. Itu artinya sesat, sekte itu bidat ya. Itu nomor satu. Nomor dua, Bapak Ibu Saudara, Al-Quran itu kan yang disakralkan, sangat disakralkan, sangat dihormati oleh umat Islam. Kitab yang sangat disakralkan, sangat dihormati oleh umat Islam. Lah kok diobok-obok, disuruh apa? Menghapus atau membatalkan 300 ayat. Ya. Jelas ini ya, saya tidak tahu secara hukum ya, tetapi secara pikiran waras, ya loh. Ini penistaan. Secara pikiran waras lo ya. Nanti Bapak polisi kan pasti tahu dalil-dalil hukumnya. Tetapi saya bisa memastikan Al-Quran itu kitab yang sangat dihormati, sangat disakralkan oleh umat Islam. Lah kok disuruh menghapus 300 ayat lagi ya. Bapak Ibu Saudara, ini Al-Quran ya, misalnya ya, Al-Quran terus anggap aja lah sudah rada mau copot, terus Anda sobek ya, Anda dimarahin nggak? Dimarahin, walaupun ini kertasnya udah gini nih, mau lepas nih, terus Anda lepas gitu ya, nggak boleh ya, karena ini kitab yang menjadi kitabnya umat Islam. Yang kedua ya, jadi menurut saya ini sudah, menurut saya loh ya, penistaan. Bilang Al-Quran dihapus bercanda. Dilaporkan usai minta ayat Quran dihapus, Pendeta Saifuddin, "Saya itu hanya bercanda." Dilansir Gelora.co. Nama pendeta kontroversial Saifuddin Ibrahim belum lama ini menuai sorotan publik usai meminta kepada Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Lantaran permintaan menghapus ayat Al-Quran itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim pun dilaporkan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama ke Barreskrim Polri. Diketahui Saifuddin Ibrahim dalam sebuah videonya yang viral meminta Menak Yakut agar menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Dalam videonya itu, awalnya ia menyebut bahwa pesantren adalah pusat teroris. Dia mengetahui hal itu lantaran dirinya pernah mengajar di pesantren Az-Zaitun. Pesantren itu pusat teroris, Pak. Tapi teroris kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti, ujar Saifuddin. Lebih lanjut, Pendeta Saifuddin juga meminta kepada Menak Yakut untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia, tuturnya. Usai video itu viral, Saifuddin Ibrahim pun kemudian dilaporkan ke aparat oleh GNPF Ulama atas dugaan penistaan agama. Setelah dilaporkan ke polisi, kini beredar video Pendeta Saifuddin Ibrahim mengklarifikasi pernyataannya itu. Dilihat dari tayangan video yang diunggah kanal YouTube Islam Trending TV Rabu 23 Maret 2022, Saifuddin mengaku permintaannya untuk menghapus 300 ayat Al-Quran itu hanya bercanda. Pernyataan-pernyataan saya itu hanya bercanda, tapi canda yang mengerikan, bercanda yang mengerikan, kata Saifuddin Ibrahim. Menurut Pendeta Saifuddin, tidak mungkin 300 ayat Al-Quran itu bisa dihapus lantaran ayat-ayat tersebut merupakan bagian dari kitab suci umat Islam. Ya nggak mungkin lah menghapus 300 ayat Al-Quran, itu sudah kitab suci, ujarnya. Selain itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke polisi terkait dugaan penistaan agama. Pendeta bernama Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber Barreskrim Polri. Pelaporan dilakukan atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA.
Laporan tersebut tercetak dengan surat laporan polisi bernomor LP-B-3-2022-SPLT-Baris Krim Polri tanggal 18 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Subbagian Penerimaan Laporan Perwira Siaga Ibti Irwan Frans Setianto pada pukul 16.10 WIB. Saifuddin mendadak viral lantaran videonya yang menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengusulkan penghapusan ayat Al-Quran. Laporan terhadap Saifuddin dilakukan seseorang bernama Rike Ferarotin Sulu. Rike mengaku melaporkan Saifuddin karena ucapannya diduga bisa memicu perpecahan. Dia khawatir ucapan Saifuddin berdampak buruk pada generasi masa depan bangsa. "Saya tidak mau nanti timbul perpecahan," kata Rike di Mabes Polri, Jakarta. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus SARA tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses, kata Dedi saat dihubungi. Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa Saifuddin Ibrahim berada di Amerika Serikat. Polri melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk melacak keberadaan Saifuddin. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dugaan keberadaan si SI di Amerika Serikat, ujarnya. Selain dengan Ditjen Imigrasi, polisi juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu. Polisi akan meminta keterangan terhadap sejumlah ahli seperti ahli bahasa hingga ahli pidana. Saat ini telah dilakukan permintaan keterangan kepada para ahli bahasa, pendapat ahli sosiologi hukum, pendapat ahli agama Islam, dan pendapat ahli pidana, sebutnya. Pelapor mempersangkakan Saifuddin Ibrahim dengan pasal 45A ayat 2 J, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kasus naik ke penyidikan, polisi masih buru Saifuddin Ibrahim. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri menaikkan status perkara Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus ke penyidikan. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Dengan kata lain, penyidik menemukan dugaan unsur pidana di balik pernyataan Saifuddin Ibrahim. Kasus Saifuddin Ibrahim sudah naik sidik, ujar Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri Brigjen Asep Edi Suheri kepada wartawan Rabu 23 Maret 2022. Hingga saat ini, kata Asep, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari Saifuddin Ibrahim yang diduga berada di Amerika Serikat. "Kami masih koordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait," ucapnya. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama melaporkan Saifuddin Ibrahim ke Baris Krim Polri, Jakarta, Selasa 22 Maret 2022. Laporan itu didaftarkan langsung oleh Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak. Menurutnya, Saifuddin Ibrahim menodai agama Islam. "Hari ini saya melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim terkait penistaan dan penodaan agama Islam yang sudah dilakukan berkali-kali dan tiada henti-hentinya, menghinakan agama, dan itu adalah suatu perbuatan terlarang," tutur Yusuf. Yusuf memahami Polri masih memburu Saifuddin yang kini berada di Amerika Serikat. Pelaporan ini sekaligus dukungan agar Korps Bayangkara terus mengejar Saifuddin Ibrahim. "Saya mendengar bahwa Saifuddin Ibrahim sekarang berada di Amerika. Itu pun akan dikejar kemanapun karena memang sudah kelewat batas. Bahkan di situ dengan ujarannya menginginkan kitab suci diubah dari yang aslinya ada. Itu tidak benar," paparnya. Meski begitu, Yusuf meminta umat Islam tenang dan tak terprovokasi dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim. Ia meyakini Polri bakal profesional menangani kasus tersebut. Jadi saya minta dan berharap agar warga semua tenang, umat Islam tenang, karena aparat kepolisian telah menindaklanjuti agar ini benar-benar dapat ditangani secara proporsional, bebernya.